Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alifa. Saya mahasiswa program Study Nurse Setikes Surya Global Yogyakarta angkatan 25 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada Nyonya X dengan tema anemia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan ya Bu ya, saya Perawat Dewi. Di sini saya bekerja di shift pagi ya Bu, jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya ini saya bicara dengan Ibu siapa Bu? Ya, saya dengan Ibu Rifka. Oke, baiklah Ibu Rifka. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu ya Bu. Yang temanya itu anemia. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas apa saja ya Bu? Mungkin nanti kita akan membahas seputar anemia ya Bu ya, meliputi nanti definisi, kemudian nanti penyebabnya apa saja, tanda gejalanya, kemudian nanti makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia gitu Bu. Mungkin untuk waktu yang diperlukan pada kegiatan hari ini sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti Ibu tenang saja ya Bu. Ketika Ibu nanti menginginkan privasi atau kerahasiaan, nanti kami dari pihak rumah sakit akan melakukan itu ya Bu. Jadi tidak akan disebarluaskan yang tidak sesuai dengan kepentingan rumah sakit. Begitu ya Bu ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya mempunyai 2 leaflet ya Bu ya. Di sini tentang anemia. Nanti kita akan berdiskusi sama-sama ya Bu ya. Ini Ibu satu, saya satu. Ya. Gitu ya Bu. Ya. Dik, cepet nganu kunyu motongin maning lah. Baiklah Bu, jadi kita masuk ke materinya ya Bu ya. Di sini dijabarkan yang pertama ada pengertian dari anemia. Coba saya tanya terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah Ibu tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan anemia Bu? Anemia itu sering dengar, tapi kalau yang definisi sebenarnya belum paham Bu. Gitu. Baiklah Bu ya. Jadi kan untuk istilah anemia juga kita sering mendengar di mana-mana ya. Bahkan di iklan TV pun juga sering mendengar gitu ya Bu. Jadi yang dimaksud dengan anemia di sini itu kondisi seseorang di mana dia itu nanti kekurangan sel darah merah. Atau bisa dikatakan anemia itu ketika seseorang sel darah merahnya itu kurang dari normal. Bagi wanita itu sel darah merahnya itu lebih dari 12 gram per desiliter ya Bu ya. Jadi dikatakan anemia apabila sel darah merahnya itu kurang dari 12 gram per desiliter. Gitu ya Bu ya. Kemudian di sini ada penyebabnya. Jadi penyebab dari anemia itu bermacam-macam. Yang pertama itu karena seseorang tersebut itu kurang nutrisi, terutama nutrisi zat besi, kemudian asam folat dan juga protein. Jadi ketika seseorang itu kurang mengonsumsi zat tersebut di dalam makanan, jadi bisa mengakibatkan anemia, gitu ya Bu. Kemudian yang kedua itu seseorang bisa dikatakan anemia itu apabila kekurangan darah atau kehilangan banyak darah ataupun perdarahan, sehingga di dalam diri seseorang tersebut darahnya kan berkurang, cairannya berkurang, otomatis sel darah merahnya juga ikut keluar bersama perdarahan, jadi bisa dikatakan kurang darah atau anemia. Kemudian yang ketiga, di sini ada penyakit kronis. Jadi misalnya seseorang itu mempunyai penyakit tahunan, misalnya TBC ataupun cacingan, itu kan bersarang di dalam tubuh itu lama ya Bu ya, misalnya lebih dari setahun. Nah itu nanti juga akan mengakibatkan anemia karena kan akan mengganggu sistem aliran darah di dalam tubuh karena suatu penyakit tertentu, gitu ya Bu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Gini Bu, ada yang mau ditanyakan. Apakah kurang darah dan darah rendah itu sama atau berbeda ya Bu? Jadi apakah kurang darah dan darah rendah itu sama atau tidak? Jadi itu merupakan 2 hal yang berbeda ya Bu ya. Memang kadang kita kalau menyebutkan itu kadang-kadang hampir sama ya Bu ya, kurang darah dan darah rendah. Nah jadi kalau misalnya kurang darah itu disebut juga dengan anemia. Nah itu kurangnya sel darah merah di dalam darah seseorang yang kita bahas hari ini ya Bu ya. Ketika
kita mengalami anemia itu tidak bisa langsung dikatakan anemia. Jadi harus kita itu cek laboratorium terlebih dahulu. Kalau misalnya darah rendah itu kan nanti bisa kita cek menggunakan alat tensimeter. Jadi kalau darah rendah itu dikatakan hipotensi gitu ya Bu. Bisa dikatakan darah rendah itu ketika darahnya itu, tekanan darahnya itu kurang dari 110/90. Biasanya ini pompa jantung ke aliran darah itu rendah, jadi bisa dikatakan darah rendah gitu ya Bu. Jadi kesimpulannya perbedaan darah rendah dan kurang darah itu, kalau kurang darah itu disebut dengan anemia, kekurangan sel darah merah di dalam darah, sedangkan darah rendah itu tekanan jantung memompa ke tubuh itu rendah, jadi dikatakan darah rendah gitu ya. Sampai sini paham ya Bu ya? Ya, kalau dari Bu ya sama-sama ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya di sini ada tanda dan gejalanya. Jadi untuk tanda dan gejala yang paling sering kita jumpai, paling umum itu 5L ya Bu. Lelah, letih, lesu, lemas, lunglai. Jadi itu biasa tanda gejala yang dialami oleh anemia. Kemudian yang kedua ada perasaan mual muntah, bahkan sampai seseorang itu tidak nafsu makan. Itu salah satu tanda anemia juga. Kemudian sakit kepala. Di sini juga sakit kepala kadang juga dirasakan oleh si penderita anemia ya Bu, karena ketika tubuh kita itu kekurangan darah, otomatis kan suplai darah, suplai nutrisi ke otak itu kurang, otomatis bisa menyebabkan sakit kepala juga. Kemudian di sini untuk poin yang terakhir yaitu ada nutrisi bagi penderita anemia. Jadi nutrisi ini berkaitan dengan makan makanan ya Bu ya, yang dikonsumsi oleh si penderita tersebut. Yang pertama adalah konsumsi protein hewani. Jadi kalau misalnya penderita anemia itu disarankan untuk mengonsumsi protein hewani, misalnya daging-dagingan, kemudian seafood, telur, susu, ataupun nanti makanan-makanan olahannya seperti yogurt, kemudian nanti keju dan sebagainya gitu ya Bu. Kalau Ibu, apakah Ibu ini Bu memakan semua makanan, tidak ada alergi makanan gitu Bu? Alhamdulillah. Berarti tidak ada alergi makanan ya Bu ya. Itu bagus sekali ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu konsumsi sumber makanan yang kaya asam folat. Nah biasanya ini itu berada di sayur-sayuran hijau dan juga ada di hati sapi, misalnya ada bayam, kemudian nanti di sini ada kacang tanah dan sebagainya gitu Bu. Kemudian yang ketiga ada konsumsi sayuran hijau. Nah, jadi sayuran-sayuran hijau ini baik dikonsumsi oleh penderita anemia. Jadi misalnya satu hari itu 3 porsi mengonsumsinya gitu Bu. Biar nanti nutrisi yang di dalam darah itu terpenuhi, gitu ya Bu. Kemudian yang terakhir di sini ada konsumsi buah-buahan. Jadi disarankan buah-buahan di sini itu buah-buahan yang berwarna jingga kemerahan. Misalnya ada mangga, kemudian nanti juga ada jeruk, ada semangka, gitu ya Bu. Kalau Ibu sendiri dalam sehari-hari itu mengonsumsi buah-buahan dan sayuran rutin Bu? Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, apakah Ibu dalam menderita anemia itu sudah lama Bu atau di tahun-tahun ini baru-baru? Saya rasa baru tahun-tahun ini saja sih. Begitu. Mungkin itu kalau Ibu merasa itu disebabkan oleh apa Bu? Mungkin gini Bu, saya itu nafsu makannya itu kurang. Jadi kalau makan itu nggak terlalu nafsu, jadi kan makannya sedikit. Kemudian ketika saya beraktivitas cepat sekali merasa lelah gitu Bu. Iya. Itu juga bisa menjadi penyebab dari anemia ya Bu ya. Jadi baik Bu, mungkin nanti habis ini Ibu ini ya Bu ya rutin kontrol ya Bu ya. Nanti ketika Ibu kontrol nanti kan diberikan obat-obatan penambah zat besi. Biasanya obatnya itu berwarna merah gitu ya Bu ya, obat nambah darah gitu. Jadi mungkin Ibu juga aktivitasnya agak dikurangi dulu Bu. Nanti kalau misalnya keadaannya sudah membaik, aktivitas seperti biasa tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi materi kita hari ini sudah selesai Bu ya. Tadi Ibu juga sudah bertanya, sudah paham tadi ya Bu ya. Ibu, tadi kan materi yang kita diskusikan kan sudah selesai Bu. Nah sekarang gantian saya ya Bu ya yang bertanya tentang materi tadi. Apakah Ibu sudah sepenuhnya paham atau nanti ada hal lain yang ingin ditanyakan gitu Bu? Gitu ya Bu ya. Coba yang dari pertama dulu, apa yang disebut dengan anemia Bu? Anemia yang pokoknya kekurangan sel darah merah yang HB-nya itu yang bagi wanita kurang dari 12. Ya betul sekali ya Bu ya. Jadi anemia itu bisa dikatakan kurang darah atau kurang sel darah merah di dalam darah seseorang.
Nah untuk normalnya Ibu benar sekali ya Bu ya, bagi wanita itu lebih dari 12 untuk normalnya, kemudian untuk laki-lakinya lebih dari 14 gram per desiliter gitu ya Bu ya. Mungkin tadi juga saya akan bertanya ya Bu ya, mungkin contoh-contoh makanan yang bisa menambah darah ya Bu ya, misalnya yang mengandung zat besi, protein, ataupun asam folat. Coba Bu sebutkan apa aja nggak apa-apa. Tadi ada yang di hati sapi, Ah. kemudian di bayam, Ya, kemudian betul. di sayur-sayuran hijau, di buah-buahan. Seperti itu. Ya, jadi tepat sekali ya Bu ya. Tadi itu makanan-makanan yang mengandung asam folat, zat besi maupun protein. Nah, makanan-makanan tersebut sangat baik untuk penderita anemia ya Bu ya, seperti yang Ibu rasakan. Tadi nanti mungkin setelah ini Ibu bisa mengonsumsi makanan-makanan tersebut ya Bu ya, yang Ibu sukai gitu. Tadi dalam melaksanakan pendidikan kesehatan ini Ibu sangat kooperatif ya Bu ya. Ibu juga mendengarkan dengan baik, kemudian bertanya aktif, kemudian Ibu memahami dengan baik tentang materi yang kita diskusikan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kembali ya Bu ya. Mungkin temanya berbeda Bu. Mungkin temanya nanti bisa kita diskusikan lagi. Untuk hari dan jamnya kita mungkin akan bertemu di hari apa Bu nanti? Hari Rabu saja Ibu. Hari Rabu ya Bu ya. Untuk jamnya sama ya Bu ya. Ya, nanti juga waktunya kurang lebih seperti tadi ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Nanti jika Ibu membutuhkan konseling ataupun membutuhkan informasi tentang anemia, Ibu bisa langsung datang ke rumah sakit ataupun nanti melewati WhatsApp ataupun medsos lainnya ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah mendapatkan CP saya ya Bu ya. Jadi nanti sharing-sharing saja. Baik gitu ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.